Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sahri, NIM 171041645 dari kelas pagi A3 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian e-marketing. Soal bagian A berkenaan dengan teori e-marketing. Soal yang pertama itu sebutkan dan jelaskan 3 definisi e-marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi e-marketing menurut Anda sendiri. E-marketing menurut para ahli yang pertama itu Armstrong dan Kettler adalah yang bisa diartikan sebagai berikut. E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. Kemudian yang menurut para ahli yang kedua itu menurut Bond dan Coates, e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, distribusi, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui perantara digital lainnya. Yang ketiga yaitu Storus dan Forge, e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Sedangkan e-marketing menurut saya sendiri yaitu mengembangkan produk dan jasa yang melalui bisnis secara elektronik, media sosial, dan mencapai target kepada konsumen. Kemudian soal yang kedua yaitu apa tujuan melakukan pemasaran internet atau e-marketing? Pemasaran menggunakan teknologi internet e-marketing memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua itu mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga itu mampu menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang keempat itu menjanjikan promosi yang lebih menarik. Yang kelima, mempermudah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Yang keenam yaitu mempersonalisasi pemasaran untuk tiap calon konsumen. Yang ketujuh yaitu on marketing. Yang kedelapan 24-hour marketing. Sedangkan soal yang ketiga yaitu jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui media sosial sebagai berikut. Yang pertama itu pasarkan dan promosi produk melalui grup Facebook yang relevan dengan bisnis. Misalnya Anda seorang penjual aksesoris motor bergabung dengan grup pecinta otomotif kemudian dipromosikan. Yang kedua yaitu follow pengguna sosial media tertarget. Misalnya Anda seorang penjual sepatu wanita, carilah akun bisnis Instagram yang berjual seperti sepatu wanita yang memiliki followers banyak. Lalu follow para pengikut akun tersebut atau bisa juga memfollow dari hashtag yang digunakan pengguna media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan transaksi penjualan online harus menggunakan nama email kita sendiri. Tujuannya supaya tertuju yang alamat yang ditentukan. Contohnya Gojek, pemesanan online lewat Gojek menggunakan nama email kita sendiri agar tukang Gojeknya bisa mengetahui alamat kita. Kemudian yang keempat yaitu biasanya WhatsApp bisa sering digunakan untuk berbisnis. Misalnya membuat status posting jualan kacamata dan bermacam-macam gambar model kacamata untuk para konsumen yang dijual. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Langkah yang pertama yaitu membuat fanspage. Kita melalui strategi cara pemasangan iklan di Facebook dengan membuat fanspage terlebih dahulu. Tujuannya sangat manusiawi supaya pengguna Facebook yang lain bisa tidak terganggu dengan aktivitas bisnis Anda melalui Facebook. Kemudian yang langkah kedua itu setting fanspage.
Cover timeline. Pasang gambar timeline yang menggunakan pengunjung untuk menyukai atau mengunjungi produk yang Anda tawarkan. Kemudian yang B itu profil foto. Pasang foto profil yang menarik, gunanya untuk gambar wajah manusia seperti bukan wajah asli Anda. Kemudian yang C yaitu update status. Setelah Anda melakukan pengaturan Facebook sedemikian rupa seperti petunjuk di atas, selanjutnya Anda juga harus menambahkan konten. Kemudian yang keempat yaitu tombol daftar. Kini Facebook menyediakan tombol sign up atau tombol daftar. Tombol ini bisa diarahkan ke link web eksternal maupun lainnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu cari teman target. Selanjutnya Anda perlu mencari target pengunjung. Langkah keempat yaitu join group. Gabung ke grup-grup yang potensial. Tunggu sampai admin atau anggota grup lainnya menerima permintaan Anda. Baru selanjutnya Anda bisa membagikan status Facebook Anda di grup tersebut. Langkah yang kelima yaitu berbagi dan berbagi. Saat ini merupakan langkah kunci keberhasilan menggunakan strategi promosi gratis di Facebook. Anda harus banyak berbagi, semakin banyak status atau konten Anda menjangkau pengguna Facebook, makin besar pula produk Anda atau transaksi bisnis Anda yang harus diharapkan. Kemudian soal yang kelima, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pandangan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik adalah yang tersedia orang-orang dalam komponen besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Mengajukan pinjaman untuk keperluan individu bisnis. Pada intinya, peer-to-peer lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman atau pendanaan dengan pinjaman secara online. Sedangkan crowdfunding adalah praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali sesuatu proyek atau usaha yang umumnya dilaksanakan melalui internet. Soal yang keenam yaitu apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Jika crowdsourcing adalah bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau sekarang digunakan dengan istilah pence lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda-beda. Peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Pinjaman yang Anda ajukan dalam pence lending sepertinya Coinworld akan didanai oleh banyak investor atau pendanaan yang tergabung di sana, di mana Anda bisa mencicil dana pinjaman setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dan proses perkumpulannya dana lebih cepat. Kemudian soal yang ketujuh yaitu coba buka buku marketing yang sudah Bapak posting di grup WA dan baca bab 5 dan bab 6. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut dan manfaat apa yang Anda peroleh? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6? Dan jika Anda menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi? Kesimpulan dari bab 5 yaitu tentang desain user experience. Kesimpulannya dari sinilah Anda akan diajarkan untuk mengimplementasi proyek user experience tersebut dan Anda akan memperoleh panduan
Yang penting Anda dapat digunakan untuk mengaju dan mengoptimalkan hasil dari suatu proses desain user experience Anda. Kesimpulan dari bab 6 yaitu tentang desain dan pengalaman web. Kesimpulannya, bab ini memperkenalkan desain web, menawarkan pemahaman tentang bagaimana properti web dibangun agar solid secara teknis, ramah penggunaan, dan sejalan dengan tinjauan pemasaran. Manfaat dari bab 5 yaitu good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan dari mana dipasarkan dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengumumkan untuk digunakan untuk pelanggan Anda, Anda punya alasan untuk mencari di tempat lain. Kemudian manfaat dari bab 6 yaitu CMS adalah singkatan dari Content Management System. CMS digunakan untuk mengelola konten situs web. Dari bab 5 dan bab 6 tidak ada mengalami kesulitan. Bab 5 dan bab 6 tidak ada kesulitan karena sudah ada masalah dan solusinya. Kemudian soal bagian B berkenaan dengan video e-marketing. Yang pertama itu video pertama. Soal yang pertama yaitu apa judul video yang Anda tonton? Judulnya yaitu cara jitu memahami pemasaran di era digital. Yang kedua itu menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Definisinya, buatlah copywriting yang menjual copywriting merupakan teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon seperti yang kita atau penulis inginkan, mendaftar, mengingat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna dari judul video tersebut adalah memahami pemasaran di era digital untuk dipopulerkan di konsumen. Kemudian yang keempat yaitu siapa pembaca dalam video tersebut? Pembacanya yaitu Budi Setiawan. Yang kelima, apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara rinci. Budi Setiawan membahas tentang jumlah, komposisi, perilaku, penetrasi, penggunaan internet di Indonesia, dan 7 tips praktis melalui bisnis online. Yang pertama yaitu fokus dan temukan apa yang dibutuhkan pasar. Yang kedua yaitu laptop, PC, dan smartphone plus kuota internet. Yang ketiga yaitu buat copywriting yang dijual. Kemudian yang keempat yaitu membuat sebuah website dan akun media sosial. Yang kelima, bangun reputasi. Yang keenam yaitu bergabung di situs e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketujuh itu interaksi dengan konsumen menggunakan beragam aplikasi maupun WA, email, chat, dan lain-lain. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Hasil yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah mendapat bimbingan dari Bapak Budi Setiawan tentang memahami pemasaran di era digital. Kemudian yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut pendapat saya, tentang penjelasan oleh Bapak Budi Setiawan sangat menarik bagi kita mahasiswa supaya dapat melakukan pemasaran untuk masyarakat dan konsumen. Kemudian video yang kedua yaitu soal yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Berjudul yaitu dasar-dasar digital marketing untuk pebisnis. Yang kedua yaitu menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya definisi mengetahui cara strategi supaya volume meningkat. Yang ketiga yaitu apa makna judul video tersebut bagi Anda? Menurut saya makna yang saya peroleh yaitu dapat
ilmu dari dasar-dasar digital marketing dari seorang pembisnis. Yang keempat yaitu siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya yaitu Coach Hendra Hilman. Yang kelima yaitu apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, jelaskan secara rinci. Yang dijelaskan dari video tersebut adalah strategi digital marketing. Ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, fokus kepada traffic. Yang kedua itu frekuensi sering orang digunakan media sosial, yaitu seperti website, IG, Facebook, toko kita sendiri. Yang ketiga itu berapa besar volume customer Anda membeli kepada bisnis Anda. Selanjutnya, di era digital marketing itu ada 3 fokus. Fokus pertama itu Anda harus eksis, maksudnya eksis dalam SEO dan smart X friendly. Kemudian fokus yang kedua itu cara membangun relasi atau pendekatan hubungan dengan email marketing. Kemudian fokus yang ketiga itu relationship dengan online customer atau prospect. Yang keenam yaitu apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut. Yang saya peroleh dari menonton video tersebut adalah orang yang pintar, berilmu, pandai berbisnis, pandai berbincang, mengajar kita dari menonton video tersebut, yaitu pandai berbisnis dan melakukan pemasaran yang hebat. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut. Menurut pendapat saya yaitu menuntun kita untuk menjadi orang hebat dalam pembisnis. Kemudian video yang ketiga soalnya. Yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Judulnya, pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Definisi dari video tersebut menurut saya adalah pengguna platform yang cocok terhadap website yang kita tentukan. Kemudian soal yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Video tersebut sangat bermakna karena mengenalkan kita tentang website yang berkembang saat ini. Kemudian yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya itu oleh Desi. Yang kelima, apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, jelaskan dengan rinci. Strategi digital marketing adalah salah satu digital yang tidak perlu lain desain profil, karena sekarang ini radio sudah ada di HP, namanya digital. SEO, website, media sosial merupakan media online marketing yang hanya diakses di internet. Yang pertama, website company artinya berbisnis di rumah sendiri. Kemudian yang kedua, SEO digunakan untuk penelusuran di Google dengan mengetik website yang ditentukan. Yang ketiga itu sosial media marketing, seperti Facebook, Instagram yang sudah berkembang menjadi sarana berinteraksi dengan customer seperti jasa atau produk Anda. Kemudian yang keenam yaitu apa yang Anda peroleh dari setelah menonton video tersebut. Yang saya peroleh dari menonton video tersebut adalah dapat mengetahui website modal apa, SEO seperti apa, dan online marketing. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut pendapat saya, orang yang mengkritik atau berilmu mengajarkan kita tentang website, strategi digital marketing, tentang platform yang cocok dan baik untuk digunakan. Kemudian video yang keempat yaitu soalnya, yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Judulnya itu apa itu crowdsourcing. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari
judul video tersebut. Definisi dari video tersebut adalah crowdsourcing yang dibicarakan pekerjaan dan tradisional pop from. Kemudian yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna dari video tersebut, iklan yang bergalir di laut, artinya perusahaan yang berusaha bekerja dengan platform yang menarik akan berkembang dan sukses. Yang keempat itu, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya itu oleh Jeff. Yang kelima, apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut jelaskan dengan rinci. Mei 2006, ketika kertas artikel dari Jeff memiliki ide platform yang menarik, memiliki nailing sebesar $10 Amerika Australia. $10. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Yang saya peroleh dari menonton video tersebut yaitu platform yang menarik. Yang ketujuh yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut. Menurut pendapat saya yaitu kesuksesan yang akan datang mengalir terus-menerus. Kemudian video yang kelima atau video yang terakhir yaitu soalnya, yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Judulnya itu Digital Marketing Menumbuhkan Pemeriksa Facebook Fanspage. Yang kedua yaitu, menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Definisi video yang saya tonton yaitu tentang halaman Facebook. Yang ketiga, apa makna video tersebut bagi Anda? Maknanya dapat mempromosikan lewat Facebook. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Jawabannya adalah Resha Ayu Putri. Yang kelima yaitu apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, jelaskan secara rinci. Pertama yaitu menyukai halaman Anda. Kemudian halaman lainnya kita masukkan sosial media kita ke Facebook kita. Kemudian kedua, tambahkan tombol ajakan bertindak, artinya ketika orang melihat mau menelpon kita langsung ke Facebook kita. Kemudian ketiga, promosikan Facebook Anda di seluruh komunikasi baik online maupun offline. Kemudian yang keenam itu apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut. Yang saya peroleh dari menonton video tersebut yaitu orang-orang bijak yang mempelajari halaman Facebook untuk keamanan. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut. Menurut saya, menginformasi halaman Facebook online, offline itu mengkomunikasi dari setiap negara. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.